Saat ini 15 Agustus 2022, berdasarkan kalender liturgi, merupakan hari Santo Pelindung Putra Altar, yakni Santo Tarsisius yang biasa disebut dengan Tarsisius Day. Tarsisius Day ini dirayakan oleh Putra Altar Kristus Raja dengan mengintensikannya dalam misa, dan dilanjutkan dengan kegiatan sosial, juga berbagi kasih dengan memberikan bingkisan makanan kepada umat dan masyarakat di sekitar gereja. Kami juga berbincang santai dengan anggota Putra Altar yang bertugas saat ini. Shalom pemirsa, saat ini saya berada di Gereja Kristus Raja dan saya bersama dengan para Putra Altar, dan di belakang saya ini ada ketua dari Putra Altar dan juga alumni dari Putra Altar serta para Putra Altar. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu dari ketuanya mungkin. Silakan. Nama saya Vincentius Riki Kurniawan, biasa dipanggil Riki. Saya menjabat ketua umum mungkin hingga tahun ini, terakhir tahun depan ganti kan. Saya angkatan 2010. Oke, baik. Selanjutnya. Ya, salam kenal, saya Tony. Saya di sini sebagai alumni Putra Altar Kristus Raja. Saya masuk PAKR tahun 1997. Wah, 1997 ya. Selanjutnya nih, para Putra Altar, mungkin bisa dari yang paling pojok ini. Silakan. Perkenalkan, nama saya Ovan. Saya angkatan Misinar 2022. Oke, sebelahnya. Perkenalkan, saya Ruby. Saya dari angkatan 2022. Oke. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Bagas. Saya angkatan 2022 juga. Perkenalkan, nama saya Kevin. Saya angkatan 2022. Perkenalkan, nama saya Sius. Saya angkatan 2022. Perkenalkan, saya Patrick dari angkatan PAK 2022. Oke, baik. Nah, pada hari ini kan sedang mungkin dirayakan hari Tarsisius Day gitu ya, tentang Santo Pelindung dari Putra Altar. Mungkin bisa dijelaskan ini tentang apa dan juga apa sih maknanya dan apa aja yang dilakukan untuk memperingati Santo Pelindung dari Misinar. Ya, Santo Tarsisius itu merupakan pelindung dari Putra Altar, khususnya seluruh dunia ya. Karena waktu itu sikapnya dan tindakannya untuk melindungi tubuh Kristus di saat waktu kritis-kritisnya dia dihantam dan dipukuli, namun dia tetap mempertahankan itu hingga merenggut nyawa. Jadi Santo Tarsisius ini merupakan martir yang kita anggap sebagai teladan atau panutan atau contoh bagi kita untuk tetap mempertahankan tubuh Kristus apapun keadaannya. Ya, seperti itu kira-kira. Oke, jadi kita tetap mempertahankan Kristus walaupun kita dalam kondisi sulit seperti apapun, kita harus tetap mempertahankan Kristus gitu. Ya. Oke, baik. Nah, dari info yang saya dengar itu ada intensi dan juga bagi-bagi kue ke masyarakat. Mungkin bisa dijelaskan maknanya, kenapa kok melakukan itu? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, saya menambahkan sedikit untuk maksud dan tujuan Putra Altar Kristus Raja hari ini membagikan bingkisan berupa kue kepada umat dan juga Bapak Becak yang ada di depan gereja. Ini sebagai wujud solidaritas kami untuk mau berbagi pada masyarakat di sekitar kita, bahwa kita juga sebagai Putra Altar, kita juga adalah bagian dari masyarakat. Jadi itu yang mau kami Putra Altar Kristus Raja ini mengembangkan dan terus memupuk semangat untuk mau berbagi, sharing. Kebetulan bertepatan dengan hari ini adalah peringatan Santo Tarsisius yang merupakan Santo Pelindung kami para Putra Altar. Itu
makanya kegiatan ini dapat berjalan. Kurang lebih itu. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Riki sebagai ketua. Ya, terima kasih. Oke, baik. Jadi kita secara tidak langsung mengajarkan para putra altar baik angkatan yang sekarang maupun yang sebelumnya untuk selalu berbagi gitu kepada sesama. Lalu saya akan bertanya nih, ke siapa dulu? Mungkin ke Ovan dulu. Gimana sih cara kamu untuk meneladani Santo Tarsisius dalam menjalankan tugas sebagai putra altar? Atau kamu menganggap Santo Tarsisius itu seperti apa? Ya kita meneladani ya dengan rajin ke gereja, aktif dalam pelayanan dan ya sering bertugas. Oke, baik. Selanjutnya mungkin Ruby, apa nih teladan yang bisa kamu ambil sebagai putra altar dari Santo Tarsisius? Kita itu harus mengorbankan segala-segalanya demi Tuhan. Walaupun itu agak berat, tapi kita tetap harus merelakan. Mungkin seperti itu. Waduh, sip. Nah, mungkin kesannya tadi, kalian kan sudah membagikan roti kepada masyarakat. Kesannya kalian, perasaan itu bagaimana? Saya yang tadi bagi-bagi kue, saya sangat senang karena saya udah lama nggak bagi-bagi kepada masyarakat. Terima kasih. Oke. Saya merasa senang karena saya merasa kita sudah berbagi pada masyarakat sekitar. Dari saya juga, saya sangat senang karena berbagi itu sangat indah kepada orang yang berkebutuhan khusus atau berkebutuhan kerendahan gitu. Saya juga sangat senang karena menurut saya setelah berbagi, rasa solidaritas kita kepada masyarakat akan semakin meningkat. Oke, baik. Jadi semuanya merasa sangat senang karena bisa berbagi lagi kepada sesama begitu ya. Dan mungkin ada kesan nih, kesan dari Kak Riki. Pesan? Iya, kesan dan juga pesan bagi sesama kita, bagi semuanya, bagi angkatan yang tahun 2022 ini. Oke, untuk kesannya mungkin kalau misalnya kita berada dalam pelayanan, itu lebih baik kita sungguh-sungguh all out, totalitas ya, karena semua segala sesuatu apa yang kita lakukan dalam pelayanan itu akan berdampak baik juga ke orang lain maupun diri kita sendiri. Untuk pesannya, mungkin saya mengutip kata-kata dari seseorang yang pernah berkata ke saya, kalau melakukan segala sesuatu itu lakukanlah dari hati, karena apa yang dilakukan dari hati, percayalah itu akan sampai ke hati. Waduh, betul sekali. Jadi semuanya itu harus dilakukan dari hati dan juga tulus gitu ya. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Ya, sama-sama. Terima kasih. Sekian reportase Komsos KR melaporkan dari kegiatan Tarsisius Day bersama Putra Altar Kristus Raja, Surabaya.